Halo, selamat pagi semua. Kita lanjut kuliahnya hari ini. Ya, kemarin kita sampai di sini bahwa A inverse itu sama dengan seper dari determinan A dikali adjoint dari A. Adjoint dari A itu apa kemarin? Adjoint dari A adalah transpose dari matrik kofaktor. Matrik kofaktor itu apa? Matrik kofaktor adalah ya cari kofaktornya masing-masing, setiap entry-nya lalu dijadikan matriks. Ya. Nah, ini untuk mencari inverse dari matrik A berapapun ukuran A, ya. Berapapun ukuran A asalkan apa namanya persegi ya, karena punya inverse itu kalau dia matrik persegi syarat perlunya, tapi tidak cukup. Jadi harus perlu matrik itu persegi supaya bisa dicek dia inverse punya inverse atau tidak. Nah dari sini kita juga udah tahu nih ya, kalau determinan dari suatu matrik itu 0, ya maka inverse dari matriknya tidak ada. Kenapa? Karena mencari inverse itu seper dari determinan. Jadi bisa dibayangkan kalau determinannya 0 berarti seper 0. Ya. Seper 0 tidak terdefinisi, jadi inverse-nya nggak ada. Ya, jadi cukup mengetahui determinannya, nah kita bisa tahu apakah matrik itu punya inverse atau tidak. Nah sekarang kita lanjutkan. Ya. Misalkan ini mencari contoh. Kemarin sudah saya kasih contoh ya untuk 2 kali 2. Atau saya kasih contoh lagi mungkin perlu atau enggak? Ada satu ya, misalkan saya punya matrik A 3, 4, 1, 2. Jadi tadi saya bilang bahwa rumus ini bisa dipakai untuk ukuran berapapun ya. 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, 5 kali 5 juga bisa. Karena saya punya matrik A itu. Terus kita cari determinan A. Determinan A itu adalah 3 kali 2, 6. 6 kurang 4 sama dengan 2. Ya. Terus kalau inverse-nya, kalau menurut di SMA itu berarti apa? Setengah. Nanti kita cocokkan apakah hasilnya sama atau enggak ya. Setengah berarti ini 2, 3, min 4, min 1. Berarti sama dengan berapa nih? Berarti 1, min 2, min setengah, 3 per 2. Nah, ini inverse-nya. Sekarang coba kita gunakan rumus ini yang sudah kita temukan. Ini tadi diklaim ya untuk semua matrik ukuran n kali n. Jadi kita cari dulu determinannya, udah kita cari 2. Nah, atau determinan kita coba pakai cara kofaktor. Kalau cara kofaktor berarti gimana? Pilih baris atau kolom. Misalkan saya pilih kolom 2, berarti plus, min, plus, gitu ya. Berarti di sini min 4 ditambah 2. Nah, kalau min 4, berarti ini dibuang kali determinan dari sisanya. Determinan kan 4 ya. Min 4 kali ini dibuang, berarti determinan sisanya. Determinan dari 1 adalah 1, ya, ditambah 2 kali determinan sisanya. Ini dibuang, sisanya ini. Determinan dari 3 itu adalah 3. Berarti sama dengan berapa? Min 4 tambah 6 sama dengan 2. Nah, sama ya, determinannya sama-sama 2. Sekarang kita coba cari adjoint dari A. Sebelum cari adjoint, kita harus cari kofaktor dari A. Kofaktor dari A berarti C11, C12, C21, C22. Nah, berarti C11 nih ya. Berarti gimana? Berarti sama dengan 2 ya. 2 terus C12 itu di sini 1 berarti min 1 ya. Terus C21 itu ini plus min ya. Ini berarti min ya. Di sini min 4 berarti min 4. Terus C22 itu ini 2, 3 berarti positif 3. Nah, terus adjoint dari A itu adalah kofaktor dari A di transpose. Berarti kalau ditranspose 2 min 1
min 4, 3. Nah, inverse-nya itu adalah seperdeterminan setengah kali adjoint dari A. Seperdeterminan kali adjoint dari A. Berarti setengah adjoint dari A adalah 2 min 4 min 1, 3. Ini sama dengan 1 min 2 min setengah 3 per 2. Nah, sama ya. Nah, nanti kalau kalian tahu dia 2 kali 2, ya langsung pakai ini aja, nggak apa-apa. Kalau 3 kali 3, 4 kali 4, nah baru boleh pakai ini atau pakai eliminasi Gauss. Ya. Kemudian saya lanjutkan, sekarang kita ke aturan Kramers. Ya. Ini AX sama dengan B. Nah, ini kalau ada AX sama dengan B, apa ini? Ini mencerminkan apa? Tandanya dia merupakan sistem persamaan linear. Ya. A-nya materi koefisien, X-nya solusinya, B-nya konstantanya, materi konstanta. Nah, misalkan ini adalah sistem persamaan linear dengan n persamaan dan n variabel, sehingga determinan A tidak sama dengan 0. Jadi kalau determinan A-nya nggak 0, artinya apa? A-nya punya inverse. Ya. Kalau A-nya punya inverse, berarti ini sistem ini punya solusi tunggal. Ya. Maka sistemnya punya solusi tunggal. Nah, solusinya adalah ini. Solusinya adalah X1 sama dengan determinan A1 per A, X2 sama dengan determinan A2 per A, dan seterusnya sampai Xn sama dengan determinan AN per A. Nah, di sini kita punya A, X, B, jadi kita bisa tahu determinan A. Ya. Nah, A1, A2, AN ini siapa? A1, A2, AN itu adalah A yang diganti kolom ke-1-nya oleh B. Kalau A2 berarti matrik A yang diganti kolom keduanya oleh B. Kalau A3 berarti adalah A yang kolom ketiganya diganti oleh B, seterusnya sampai AN. AN itu adalah A yang kolom ke N-nya diganti oleh B. Ya. Nah, misalkan ini aja ya. Ini misalkan saya udah nih pakai ini. Ini nggak apa-apa. Ini kan sistem 3 persamaan dengan 3 variabel. A-nya adalah 1, 0, 2, terus min 3, 4, 6, min 3, 4, 6, min 1, min 2, 3, min 1, min 2, 3. A1 itu adalah A yang diganti kolom pertamanya dengan B. Nah, berarti ini kolom 2 dan kolom 3 tetap, kolom ke-1-nya diganti sama B. Itu adalah A1. A2 adalah A yang kolom keduanya diganti oleh B. Ya. Nah, berarti kolom 1 dan kolom 3 tetap masih sama dengan A, tapi kolom 2-nya diganti oleh B. A3 itu adalah A yang kolom ketiganya diganti oleh B. Jadi kolom 1, 2-nya tetap, kolom 3-nya diganti B. Nah, sudah. Terus cari determinan masing-masing. Cari determinan masing-masing. Determinan A1, 40, determinan A1 ini ya. 40, determinan A, itu 44, udah selesai. X1-nya ini, X2-nya ini, X3-nya ini. Nah, itu pakai aturan Kramers. Nyari determinan gimana? Determinan A1 nyarinya gimana? Ya sama ya, berarti pilih yang paling banyak nolnya. Bisa bersatu atau kolom 2. Ya, nyari determinan. Atau bisa pakai ekspansi kofaktor, atau bisa pakai operasi baris. Ya. Kemarin kan cari determinan bisa 2 cara ya. 3 bahkan ya. Mencari determinan kemarin bisa pakai ekspansi kofaktor, murni ekspansi kofaktor, atau bisa pakai murni operasi baris, atau bisa yang ketiga kombinasi, ya, kombinasi ekspansi kofaktor dengan operasi baris. Tuh ya. Sekarang kita lanjut. Ini ya. Ini persamaan yang ekivalen. Ekivalen itu apa? Berarti kalau ini berlaku, satu aja dari ini berlaku, entah yang A berlaku, atau yang B yang berlaku, atau yang C berlaku, salah satu aja dari sini yang dipenuhi, maka yang lainnya ikut dipenuhi. Jadi misalkan kalian tahu bahwa A itu invertible, maka B, C, D, E, F, dan G itu pasti dipenuhi. Ya.
Itu maksudnya pernyataan yang ekuivalen. Jadi kalau A-nya itu invertible, maka pasti determinannya nggak 0. Terus AX sama dengan B pasti punya solusi tunggal. Ya. AX sama dengan B pasti konsisten. Karena punya solusi berarti pasti konsisten. Ya. Dapat dinyatakan sebagai hasil kali dari matrik elementer. Bentuk epsilon baris reduksinya pasti bentuk matrik identitas. Gitu. Punya solusi trivial. Hanya punya solusi trivial kalau AX sama dengan 0. Solusi trivial itu adalah solusi yang pasti, yaitu X-nya sama dengan 0 semua. Ya. Ini kan sistem persamaan homogennya. Nah, sekarang 1, 2, 3 selesai. Atau coba kita coba ini. Coba selidiki manakah matrik berikut yang invertible ya dengan menggunakan determinan. Ya, coba ini determinannya berapa? Determinannya berapa tuh? Nomor 7. 2, 5, min 1, min 1, 0, 2, 4, 3. Ini gimana? Ada yang tahu? Pakai apa? Mencari determinan? Bisa pakai kofaktor ya. Bisa pakai ekspansi kofaktor, bisa pakai eliminasi Gauss. Kalau ekspansi kofaktor, pilih, saya misalkan pilih ini, berarti ini plus, salah. Dari sini ya plusnya. Plus, berarti di sini min, plus, min. Ya. Berarti determinannya itu adalah 1 kali 5, 5, 4, 3 ditambah min 1 kali 2, 5, 2, 3. Nah, berarti berapa? 1 kali 15 min 20 ditambah min 1 kali 6 min 10. Berarti ini min 5 ditambah min 1 kali min 4. Berarti sama dengan min 5 tambah 4 sama dengan min 1. Karena min 1 tidak sama dengan 0, berarti ini punya inverse. Ini determinannya berapa? Dia punya inverse nggak nih? Nah, udah jelas ya. Ini determinannya nggak 0 ya. Kan ini matris segitiga atas. Kalau matris segitiga atas, determinannya adalah perkalian diagonalnya. Nah, maka ini determinannya pasti langsung, determinannya berapa nih? 4. Ya. Karena 4 nggak 0, berarti ini punya inverse. Kalau ini punya inverse nggak nih? Ini determinannya berapa? 0, Pak. 0 ya. Pak. Karena baris pertama itu kelipatan min 2. Iya ya? Masa? Seolah-olah kelipatan min 2, benar enggak kan? Kolom 3, Pak. Kolom 1 dengan kolom 3, Pak. Kali 2, Pak. Yang mana ini? Baris 1 sama baris? Kolom 1 sama kolom 3, Pak. Oh, kolom 1 sama kolom 3. Kolom 1 kali 2, ya betul ya. Berarti ini proporsional kolom. Ya, kalau proporsional kolom berarti determinannya langsung 0, berarti ini nggak punya inverse. Ini punya inverse ya, determinannya adalah 12. Kalau ini determinannya ini punya inverse nggak? Inverse nggak ini? Ya, gimana? Kalau nomor 8 itu sebaiknya lebih enak mana? Kalau nomor 8 gimana caranya? 2, 0, 3, 0, 3, 2, terus min 2, 0, min 4. Kita mau cari determinan. Ya. Nah, ini saya buat aja nih 0. Ya. Kan ini udah hampir segitiga. Meskipun ini bukan segitiga ya. Kan tujuan kita supaya membuat banyak nolnya ya. Ini saya OBE ini 2 supaya hilang. Row 1 ditambah dengan row 3 ya. Berarti 2 tambah min 2 berapa? 0
0, 3, min 4, min 1. Yang lainnya boleh tetap 0, 3, 2, min 2, 0, min 4. Nah, terus determinan ini gimana? Determinan ini gimana? Apakah perkalian diagonalnya? Ya nggak boleh ya, karena ini bukan matriks segitiga. Ya, segitiga itu nggak seperti ini bentuknya. Segitiga itu bentuknya begini atau yang ke atas. Nggak ada yang ke sini. Ya. Nah, terus gimana nih kalau kayak gini? Ya, berarti tinggal pilih yang paling banyak nolnya ya. Paling banyak nolnya mana? Baris 1 bisa, kolom 2 bisa, atau kolom 1 juga bisa. Ya, saya milih baris 1 karena ini dikali sama 1. Ya, jadi kalau milih baris 1, ingat karena determinannya adalah, karena UB yang saya lakukan, dari sini ke sini kan saya melakukan UB ya. UB-nya adalah menambah baris dengan kelipatan baris lain, jadi determinannya tidak berubah. Ya. Yang berubah itu apa? Kalau menukar baris sebanyak ganjil kali sama kelipatan baris. Ya. Kalau kelipatan baris, determinannya berubah. Nah, sekarang berarti pilih yang ini, berarti plus, min, plus. Ya. Berarti sama dengan min 1 dikali 0, 3, min 2, 0. Nah, jadi sama dengan min 1 kali 6. Jadi sama dengan min 6. Ya, berarti determinan ini adalah min 6. Nah, coba. Ini min 6, kalau kita lihat dari sini, seolah-olah min 2 kali 3 kali min 1. Salah ya? Enggak ya? Karena min 2 kali 3 itu min 6 kali min 1, 6. Jadi, salah ya? Enggak benar ya kalau misalkan segitiganya seperti ini, terus determinannya adalah dikalikan begini. Nah, bukan ya? Karena segitiga itu yang kiri bawah atau kanan atas. Ya, bukan kanan bawah. Jadi kalau seperti ini nemunya, nggak boleh kalian kalikan determinannya berarti min 1 kali 3 kali min 2. Karena ternyata determinannya adalah min 6. Ya. Nah lanjut ke nomor 10 determinannya 0 ya pasti. Ini pilih aja ini semua ya. Nomor 12 determinannya berapa? Ya dihitung. 12 determinannya dihitung bisa ya. Ini determinannya 12, yang ini 0. 12 dihitung sendiri ya. Nah, saya lanjut nomor 15. Tentukan nilai K sehingga dia punya inverse. Nah, berarti supaya punya inverse, yang buat aja determinannya nggak 0 kan? Berarti gimana? Ini K-nya harus berapa nih supaya dia punya inverse? Berarti tinggal K min 3, K min 3 dikali K min 2 dikurangi 4 harus tidak sama dengan 0. Ya, berarti berapa? K kuadrat ini K kuadrat min 2K min 3K berarti min 5K plus 6 min K tidak sama dengan 0. Berarti K kuadrat min 5K plus 2 tidak sama dengan 0. Berarti buat aja. Yang sama dengan 0 siapa? Kalau sama dengan 0 berarti 2 min 5 berapa nih? 5 kurang akar 17. Berapa? Itu harus pakai rumus ABCD atau pakai kuadrat sempurna, Pak? Nggak bisa langsung, Pak, dia. Oke, kalau nggak bisa berarti gimana? K kuadrat min 5K sama dengan min 2 ya. Berarti K kuadrat min 5K ditambah 5 per 2 kuadrat sama dengan min 2 tambah 5 per 2 kuadrat. Berarti di sini K min 5 kuadrat sama dengan min 8 per 4 tambah 25 per 4. K min 5 kuadrat sama dengan 25 kurang 8 berapa? 17. 17 berapa, Pak? Berarti K min 5 sama dengan plus minus 17 per 4. Ini sama dengan
tanya Pak, itu bukan K kurang 5 Pak, itu K kurang 5/2 Pak. Soalnya kan kalau K kurang 5 kuadrat itu nanti 10 K jadinya Pak. Yang kedua kita lihat. Yang kedua berarti ini. Yang kedua plus minus per 17/2. Ya ini berarti K-nya nggak boleh nih. Karena kalau K-nya ini, ya, dia sama dengan 0. Kayak gitu ya. Ini berarti siapa ini? K kuadrat min 4. Ya, K kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti K-nya nggak boleh plus minus 2. Ya, terus ini juga sama, mencari inverse-nya tapi pakai metode adjoint. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita masuk ke bab 3. Ya. Bab 3 ini adalah ruang vektor. Ruang vektor Euclidean. Ya, kenapa disebut Euclidean? Karena pakai jarak Euclidean. Jarak itu kita bisa definisikan ya. Jarak itu macam-macam. Kita bisa mendefinisikan jarak pakai jaraknya Pak Euclid, atau bisa pakai maksimum minimum. Nah, itu bisa kita definisikan. Tapi untuk di bab ini khusus kita bahas ruang vektor Euclidean. Nanti kita akan di dalamnya belajar ruang vektor di R2, R3, dan Rn. Terus kita kenal norm. Norm ini perumuman dari panjang. Terus ada dot product sama jarak di Rn. Ketegak lurusan. Terus geometri dari sistem linear sama cross product. Nah, semua ini kalian sudah dapat di SMA ya, tentang vektor. Kemudian dapat lagi di Visda 1 dan Visda 2. Kemudian di Mada 1 juga dapat lagi. Di Al-Jali dan Matlan sekarang dapat lagi. Jadi ini saya cepat aja. Saya akan bahas di yang perlu saya bahas untuk didetailkan. Ya. Vektor, ya. Di vektor itu dinotasikan oleh apa? Garis berarah. Ini titik asal, ini titik terminal. Ya. Dari A ke B, vektor biasanya simbolnya dengan huruf tebal, kecil, atau dituliskan A kapital tapi punya arah. Ya. Terus vektor itu bisa dipindah-pindah. Ya, maksudnya bisa dipindah-pindah itu gimana? Ini sama vektor ini itu sama, ini juga sama, ini juga sama. Ya, semua vektor ini sama. Vektor dikatakan sama kapan? Ya, kalau besar dan arahnya sama. Ya. Terus penjumlahan vektor itu sifatnya komutatif. V tambah W sama dengan W tambah V. Penjumlahan vektor secara geometri itu ada dua cara, ya, pakai jajar genjang sama pakai segitiga. Apa bedanya? Kalau jajar genjang itu semua pangkal bertemu. Semua pangkal V dan pangkal W bertemu, maka resultan vektor itu adalah penjumlahan dari V dan W. Resultan itu yang mana? Yang diagonalnya. Ya. Nah, itu kalau jajar genjang. Kalau pakai aturan segitiga, bedanya adalah kalau tadi jajar genjang semua pangkalnya ketemu, kalau di segitiga, ujung dengan pangkal yang ketemu. Jadi ujung vektor V ketemu dengan pangkal vektor W. Maka resultannya yang mana? Ya, dia berangkat dari mana dan berakhir di mana. Nah, itulah resultannya. Itu adalah V tambah W. Ya. Nah, lihat mau pakai cara jajar genjang atau mau pakai cara segitiga, hasilnya sama. V tambah W. Ya. Vektor ini dengan vektor ini sama. Terus kemudian pengurangan vektor. Pengurangan vektor berarti sebelum kenal sama pengurangan harus tahu sama vektor min V. Ya. Vektor min V itu adalah vektor V yang arahnya berlawanan dengan V. Jadi kalau V-nya itu ke sana, maka min V ke bawah. Ya, yang berlawanan. Nah, W kurangi V itu sesungguhnya adalah vektor W ditambah vektor min V. Ya. Ini kalau V ke sana, min V ke sana, W kurang V itu adalah ini W misalkan di sini, ini V di sini, maka min V-nya ke sana kan. Nah, W min V itu adalah W ditambah min V. Berarti W ditambah min V. Pakai aturan jajar genjang, maka resultannya adalah diagonalnya. Ini adalah W min V. Kalau pakai aturan segitiga,
Berarti ini W, ya. V-nya ke sana, berarti min V ke sana. Nah, ini adalah W min V. Atau gimana? W, ya, V-nya ke sana. Kalau V ke sana, berarti min V kemana? Min V ke sana kan? Berarti min V ditambah W adalah min V tambah W. Ya. Terus min V itu sama dengan min 1 kali V. Nah, ini setengah kali V itu perkalian skalar vektor, yaitu tidak merubah arah, dia cuma merubah panjangnya. Merubah arah ketika skalarnya adalah negatif. Ya. Kalau setengah berarti dia makin pendek, kalau lebih dari 1 berarti dia makin besar, kalau negatif dia berubah arah. Terus V dengan K kali V itu semuanya terletak di satu garis. Ya. Kenapa dia terletak satu garis? Ya karena nggak berubah arah. Nah, makanya dia arahnya sama, di garis yang sama. Kalau V di sini, maka K kali V juga ini. Terus vektor, nanti kita di sini dia menotasikan vektor dengan ini ya, kurung, karena V-nya udah tebal. Nah, tapi di saya, nanti saya nulis menotasikan vektor dengan membedakannya pakai kurung lancip ini. Kenapa? Karena saya nggak bisa menebalkan di sini. Ya, nggak bisa menulis vektor tebal di sini. Jadi saya bedakan kurungnya dengan kurung lancip. Nah, ini kurung biasa. Kalau saya nulis kurung biasa, nanti seolah-olah koordinat. Nah, seperti ini. Jadi, kalau saya nulis begini, kalau saya nulisnya begini, V1, V2, V3. Nah, ini berarti koordinat nanti. Berarti sebuah titik. Tapi kalau begini berarti vektor. Nah, di buku dia pakai ini. Kayak kurung biasa. Nggak apa-apa, karena dia udah dibedakan di sini. Simbolnya udah ditebalin. Berarti dia maksudnya vektor. Nah, titik V1, V2, nah ini kan koordinat ya, berarti titik ini koordinatnya di V1 dan V2. Setiap titik, kalau kita tarik dari titik itu ke pangkal koordinat, ya ke titik pusat, maka akan terbentuk vektor. Ini vektor itu dikenal dengan vektor posisi dari titik itu. Apa? Vektor posisi dari titik itu. Jadi sembarang titik di sini, itu kalau saya tarik ke pangkal, maka selalu punya vektor posisinya. Ya. Misalkan ini P1 titiknya X1, Y1. P2 titiknya X2, Y2. Siapa vektor V dari P1 ke P2? Nah, caranya adalah nih, cari vektor posisi dari P1, sebut saja ini OP1, cari vektor posisi dari titik P2, sebut saja OP2. Ya. Berarti kalau mau nyari V adalah apa? Kalau mau nyari V adalah ini dikurangi ini. Ya. Atau ini ditambah ini. Bisa itu. Makanya V-nya adalah OP2 dikurangi OP1. Berarti ini ditambah ini. Nah, yang ini kan arahnya ke bawah. Kalau arahnya ke bawah kan berlainan sama ini kan, berarti min. Makanya min OP1. Min ini tambah ini. Ini kan sama aja dengan ini dikurangi ini. Ya. Nah, atau P1, P2 itu berarti ini vektornya itu adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Jadi X mundur ya, kebalikannya. X2 kalau dari P1 ke P2 berarti faktornya adalah X2 min X1, Y2 min Y1. Tapi kalau yang ditanya P2 P1 arahnya ke sana, dari P2 ke P1 arahnya ke sini, berarti faktornya adalah X1 min X2, Y1 min Y2. Terus di R3 juga sama, menentukan komponen dari vektor. Nah, ini itu disebut komponen dari vektor ya. V punya vektor, V-nya adalah vektor V1, V2, V3. V1, V2, V3 ini disebut komponen dari vektor V.
V1 ini komponen ke-1 dari vektor V, V2 komponen kedua dari vektor V, V3 komponen ketiga dari vektor V. Ya, misalkan ini. Misalkan ini. P1-nya ini, P2-nya ini. Oke, ya. P1-nya sama titik P1, saya buat contoh yang lain ya, misalkan, karena itu bisa kalian baca sendiri di buku. Saya buat contoh lain, 3,5,8, ini titik P1, sini titik P2, koordinatnya 0, min 1, 2. Nah, kalau ditanya, tentukan vektor P1, P2. Berarti ini adalah P2 min P1. P2 berarti 0, min 3, min 1, min 5, 2, min 8. Dan ini bentuknya vektor. Berarti min 3, min 6, min 6. Nah, ini vektor P1, P2. Jadi komponen pertama dari vektor P1, P2 adalah min 3, komponen kedua nya min 6, komponen ketiganya juga min 6. Kalau ditanya P2, P1, P2, P1. Nah, berarti dari P2 berakhir di P1. Berarti P1 min P2 dibalik ya. Jadi P1-nya 3 min 0, 5 plus 1, 8 min 2. 3, 6, 6. Nah, kalau kalian lihat, P1 ke P2 dengan P2 ke P1 itu kan sebenarnya cuma beda arah ya. Nah, kalau beda arah berarti tandanya cuma negatif kan? Beda di negatif. Lihat ini sama ini bedanya cuma di negatif. Nah, sekarang vektor di Rn. Nah, kalau vektor di Rn berarti komponennya ada sebanyak n. Ya. Komponennya ada sebanyak n. Sekarang operasi pada vektor. Ini dua vektor dikatakan sama kalau setiap komponennya itu sama. Setiap komponen yang serta dari dua vektor itu sama. Terus ini V tambah W udah tahu penjumlahannya berarti yang serta perkaliannya dikalikan semua. Ini pengurangannya juga tinggal dikali min. Nah, ini sifat-sifatnya ya. Vektor itu komutatif. Yang kedua ini asosiatif. Yang C ini adalah identitas. Yang mana yang identitas? 0 ya. 0 di sini apa? Skalar atau vektor? 0 di sini faktor 0 ya. Maksudnya vektor 0 itu berarti semua komponennya 0. Ya. Dia bukan skalar. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjumlahkan vektor dengan skalar. Jadi 0 ini bukan skalar, tapi vektor. Vektor 0. Vektor 0 itu gimana? Ya semua komponennya 0 semua. Vektor 0 ini disebut sebagai identitas di operasi penjumlahan. Kenapa kok identitas? Ya iya, U tambah 0, hasilnya U sendiri. Jadi identitas kan? 0 tambah U, hasilnya juga U sendiri. Nah ini jadi ini tadi namanya sifatnya identitas, ya ini komutatif, asosiatif, identitas, dan yang ini namanya inverse, ya inverse. Jadi min U ini adalah inverse dari U. Kenapa? Ingat tadi kalau ngomong inverse, setiap dua komponen kalau dijumlahkan atau dioperasikan hasilnya adalah identitas, maka dua komponen itu saling inverse. Jadi U ini inverse-nya min U ini juga inverse-nya U. Ya. Karena hasilnya identitas. Nah, identitas di penjumlahannya kan 0. Tadi ya. Terus yang ini sifatnya adalah distributif skalar. Ya, yang ini distributif vektor, ini yang didistribusikan skalarnya, ini yang didistribusikan vektornya, ini asosiatif skalar, ini identitas perkalian. Kalau ini tadi identitas penjumlahan, yang ini identitas perkalian. Perkaliannya dia perkalian skalar. Itu sifat-sifatnya. Terus ini 0 V sama dengan 0. Nah, 0 ini sama 0 ini beda ya. 0 yang ini skalar, 0 yang ini vektor. K kali 0, K-nya skalar, barang 0-nya vektor 0 juga hasilnya selalu 0. Min 1 kali V sama dengan min V. Nah, ini sekarang kita kenalan sama yang namanya kombinasi linear. Kombinasi linear itu apa?
Kombinasi linear itu ya, nih kita baca. Jika W adalah vektor di Rn, ya, W dikatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Vektor-vektor ini itu apa? Vektor-vektor V1, V2, sampai Vr. Jika dia ini siapa? Si W-nya dapat dinyatakan ke dalam bentuk ini. Nah, ya. Jadi, saya ulangi. W ini disebut sebagai kombinasi linear dari ini jika dia dapat dinyatakan sebagai ini. Jadi, W itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi dari V1, V2, sampai VR. Kombinasinya gimana? Ya ini, K1, V1, tambah K2, V2, terus sampai KR, VR. Nah, K1, K2, KR ini semuanya skalar dan dia disebut sebagai koefisien kombinasi linear. Nah, contoh kombinasi linear gimana? Contoh kombinasi linear gini. Misalkan, kalau dulu kalian kenal di R2 ada vektor I, 1, 0, ya, terus vektor J, 0, 1, ya. Terus misalkan saya punya vektor U, 2, 3. Nah, U ini bisa kita tulis sebagai kombinasi linear dari I dan J. Dengan cara apa? Dengan cara, ya begini. 2, 3 sama dengan 2 kali 1, 0 ditambah 3 kali 0, 1. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah vektor U sama dengan 2I ditambah 3J. Ya, jadi vektor U sebagai kombinasi linear dari vektor I dan J. Ini kombinasi linear dari ini. Karena apa? Karena ini bisa dinyatakan ke dalam bentuk ini. Kombinasi dari I dan J. 2I tambah 3J. Kalau di R3 ya sama. Kita punya 100, terus J-nya 010, terus K-nya 001. IJK ini kalau kalian ingat waktu di fisika itu loh, vektor satuan dalam arah X, vektor satuan dalam arah Y, ya. Ini juga vektor satuan dalam arah X, vektor satuan dalam arah Y, dan ini vektor satuan dalam arah Z. Ya. Nah, kalau saya punya vektor V, misalkan 1, 3, 5, sama juga. V ini bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari I, J, dan K dengan kombinasi gimana? Dengan kombinasi 1, 3, 5 sama dengan 1 kali 100 ditambah 3 kali 010 ditambah 5 kali 001. Nah, berarti kan ini V sama dengan 1 kali I ditambah 3 kali J ditambah 5 kali K. Ya. Kalau dulu di fisika, kalian familiar dengan misalkan V adalah I tambah 3J tambah 5K. Nah, itu maksudnya gini. Kombinasi linear. Ya. Terus, habis itu, ada yang mau nanya? Nggak ada. Oke, ini masih permulaan. Sekarang kita masuk ke norm. Norm dot product sama jarak. Norm itu sebenarnya perluasan dari panjang. Ya. Nah, ini kalau kalian tahu, norm simbolnya begini. Ini double mutlak. Dia berupa apa nih norm ini? Berupa skalar. Kok tahu? Nah ini, V1 kuadrat tambah V2 kuadrat di akar. Jadi kan skalar. Jadi norm ini adalah sebenarnya panjang dari vektor V. Nah, perluasan dari panjang. Kenapa namanya kok norm, bukan panjang aja? Ya, karena nanti kalau di Rn, nah kita mendefinisikan panjangnya itu bisa pakai, ini kan dia definisikan panjang pakai cara ini. Ini caranya Pak Euclid. Makanya tadi di awal kita sebut ini ruang vektor Euclidean, ya, ruang vektornya Pak Euclid karena dia pakai jaraknya, pakai definisinya Pak Euclid, ini pakai Pythagoras. Ya. Ini panjang vektor ini itu adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat di akar. Nah itu kan Pythagoras ya. Panjang vektor ini adalah ini kuadrat tambah ini kuadrat di akar. Nah, jarak yang dia definisikan itu adalah jaraknya Pak Euclid. Makanya ruang vektor kita ini sekarang dinamain ruang vektor Euclidean. Apakah jarak itu cuma ini aja? Enggak, jarak itu macam-macam. Kita bisa definisikan jarak yang lain nanti. Bisa pakai maksimum, bisa pakai minimum. Ya. Makanya di sini dikenalkan dengan nama norm
Itu perluasan dari panjang. Ya. Panjang yang kita kenal selama ini dan yang kita pakai selama ini kan juga ini kan. Nah, padahal panjang itu nggak cuma ini bentuknya. Ya. Nah ini kalau di R2, ini di R3, di Rn seperti ini. Nah sekarang saya lanjut. Jika V adalah vektor di Rn dan K adalah sembarang skalar, maka norm V itu pasti lebih besar sama dengan 0. Atau panjang suatu vektor itu pasti lebih besar dari 0 atau positif, atau paling kecil sama dengan 0. Jadi panjang itu boleh 0 ya. Yang nggak boleh itu negatif. Ya. Panjang itu boleh 0 nggak? Boleh. Kalau nggak boleh 0 ya di penggaris kalian nggak dimulai dari 0. Ya. Panjang itu boleh 0, paling kecil, ya, terus lebih dari 0. Panjang negatif nggak boleh. Jadi ini syarat norm ya. Syarat norm ada 3. Yang pertama, dia harus lebih besar atau sama dengan 0. Dia akan sama dengan 0 jika dan hanya jika V-nya sama dengan 0. Ya, panjangnya akan sama dengan 0 jika V-nya itu adalah vektor 0. Jadi hanya vektor 0 lah satu-satunya yang punya panjang sama dengan 0. Ya, vektor 0 itu gimana? Vektor 0 itu kan vektor yang komponennya 0 semua. Jadi V sama dengan 0, 0, 0. Nah, ini vektor 0. Ya. Panjangnya adalah 0. Ya, 0 kuadrat tambah 0 kuadrat tambah 0 kuadrat di akar 0. Terus gambarnya gimana? Ya, vektor 0 itu gambarnya adalah titik. Ini di pusat koordinat. Jadi sumbu X, sumbu Y ini. Nah, vektor 0 itu titik di sini. Nah, itu vektor 0. Jadi hanya vektor 0 lah yang dia berupa titik. Selain vektor 0 pasti berupa garis berarah. Ya. Kemudian kelipatan dari vektor itu panjangnya adalah sama dengan mutlak dari kelipatannya dikali panjang vektor V. Kenapa perlu mutlak? Nah, kenapa perlu mutlak? Ya karena kelipatan dari V kan kelipatannya bisa kelipatan negatif ya. Bisa min 3V, min 4V gitu. Sedangkan panjang tadi nggak boleh negatif. Nah, makanya kelipatannya ada mutlaknya. Jadi misalkan min 3V, berarti di sini 3 kali panjang V. Bukan min 3 kali V. Ya, tapi 3 kali panjang V hasil mutlaknya. Mutlak dari skalarnya. Nah, terus ini kita kenalan sama yang namanya vektor satuan. Apa itu vektor satuan? Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Ini tadi, ini panjangnya berapa? 1. Ini panjangnya 1. Ini panjangnya 1. Ini panjangnya 1. Ini panjangnya 1. Nah, semua ini adalah vektor satuan. Apakah vektor satuan selalu berbentuk seperti ini? Enggak, ya. Kita bisa punya vektor satuan yang lain. Siapa misalkan? Coba kasih contoh vektor satuan yang selain ini bentuknya. Selain ini, dan ini. Coba. Nah, ini vektor satuan nih. Coba saya kasih tahu ya. 1 per akar 2 min 1 per akar 2. Kalau ini bisa juga saya tulis gini. 1 per akar 2 min 1 per akar 2. Nah, ini vektor satuan juga. Kenapa? Karena panjangnya 1. Coba cek. Panjang dari U itu adalah berarti 1 per akar 2 kuadrat ditambah min 1 per akar 2 kuadrat di akar. Jadi ini berapa? Setengah tambah setengah sama dengan 1. Ya. Jadi panjang U adalah 1. Jadi vektor ini juga vektor satuan. Ya. Jadi sekali lagi vektor satuan adalah vektor yang panjangnya 1. Nah, kalau dia panjangnya nggak 1, ya, tapi juga nggak 0, kita selalu bisa buat dia jadi panjangnya 1 tanpa merubah arahnya. Misalkan gimana? Misalkan gini, saya punya vektor V 2,3. Ini vektor satuan enggak? Enggak. Tahu dari mana? Ya, cek aja panjangnya. Panjangnya berapa? Panjangnya adalah 4 tambah 9. Berarti akar 13. Akar 13 ini tidak sama dengan 1. Ya, berarti ini bukan vektor satuan. Nah, kita bisa buat dia jadi panjangnya 1 tanpa merubah arahnya. Dengan cara apa? Bagi vektor ini dengan panjangnya.
kita buat vektor baru, U, kemudian kita bagi vektor tadi dengan panjangnya, dengan panjang dirinya sendiri. Berarti sama dengan, ini kan sama aja dengan gini. 1 per V kali V ya. 1 per V tadi berapa? 1 per akar 13 kali V-nya 2, 3. Nah, coba lihat. Ini kan sama aja dengan K kali V. K kali V itu kan adalah vektor yang searah dengan V kan? Ingat tadi, kalau ada K kali V, ada V, terus ada K kali V. Nah, ini dua vektor yang arahnya sama. Ya, kalau K-nya masih positif, berarti arahnya sama. Kalau K-nya lebih dari 1, dia makin panjang. Kalau dari 1 makin kecil, yang tadi kan. Kalau arah K-nya negatif, berarti dia berbeda arah. Nah, kita lihat nih, K-nya kan positif nih. Nah, seperakar 13 kan positif. Berarti faktor U ini faktor U kan. Ini arahnya sama dengan V. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya panjang faktor U sekarang berapa? Panjang faktor U adalah berarti 4 per 13 ditambah 9 per 13. Ini kan sama aja dengan ini kan? 2 per akar 13, 3 per akar 13. Ini faktor U-nya kan? Kalau ini saya kali ke sini, ini saya kali ke sini, berarti faktor U-nya ini kan? Beda ya dengan ini faktor V, ini faktor U. Beda dua faktor ini ya. Nah, faktor U panjangnya akar 13, faktor V panjangnya akar 13, faktor U, berarti ini kuadrat, tambah ini kuadrat. Berarti sama dengan 13 per 13 sama dengan akar 1 sama dengan 1. Nah, sekarang kita punya nih, vektor U yang panjangnya 1 dan dia masih searah dengan V. Ya, masih searah dengan V. Nah, syarat ini bisa kita lakukan asalkan apa? Asalkan dia bukan vektor 0 ya. Karena kan dibagi dengan panjangnya. Nah, kalau dia faktor 0, dibagi dengan 0 kan nggak bisa. Ya. Jadi, kesimpulannya adalah sembarang vektor tak 0, ya, yang panjangnya nggak 1, kita selalu bisa buat dia menjadi panjangnya 1. Dengan cara apa? Bagi dia dengan panjangnya sendiri. Bagi vektor itu dengan panjangnya dia sendiri. Terus, nah, proses ini tadi ini kita sebut sebagai menormalisasi vektor. Ya. Menormalisasi vektor, membagi vektor dengan panjangnya sendiri. Itu kita sebut sebagai proses menormalisasi vektor. Misalkan kayak gini. Tentukan vektor satuan U yang arahnya masih sama dengan ini. Nah, berarti tugas kalian mencari vektor yang panjangnya 1, karena vektor satuan, tapi arahnya masih sama dengan ini. Ya udah, nah, tinggal cari aja nih panjang V berapa. Panjang V 3, berarti U-nya adalah V dibagi 3. Berarti 2 per 3, 2 per 3 min 1 per 3. Dijamin vektor U ini adalah vektor satuan. Vektor yang panjangnya 1. Oke, lanjut. Nah, vektor-vektor yang tadi kita bahas, ini ada IJ di R2, terus ada IJK di R3. Ini semua disebut sebagai vektor satuan standar. Vektor satuan standar. Karena ada yang nggak standar berarti ada. Yang mana yang nggak standar? Ya ini tadi. Nah, ini kan faktor satuan. Faktor yang panjangnya 1, tapi dia nggak standar. Nah, kenapa? Ya bentuknya nggak standar. Standarnya itu bentuknya adalah yang seperti ini. 1001, 100, 100, 101. Ini bentuk standar. Faktor satuan standar. Ya. Nah, terus kalau R2 ini, kalau R3 ini, kalau R4 gimana? Atau Rn gimana? Ya, kalau Rn berarti nih pakai simbol ini. Faktor satuan standar itu dinotasikan oleh E1, E2, E3, E4 sampai En. Terserah mau di dimensi N berapa, di Rn berapa. Jadi kalau E1 berarti 1 di komponen ke-1 yang lainnya 0. Kalau E2 berarti 1 di komponen kedua yang lainnya 0. E3 berarti 1 di komponen ketiga yang lainnya 0. En berarti 1 di komponen ke-n yang lainnya 0. Ya. Nah, kenapa sih dia disebut sebagai vektor satuan standar? Ya. Karena sembarang vektor itu selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor satuan itu. Vektor ini. Sembarang vektor apapun selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor ini. Ya. Buktinya gimana? Misalkan
di R2 ya. Di R2 tadi kita punya I 10 terus J 01. Sembarang vektor di R2 ya, kita sebut saja bunga misalnya, komponennya ini U1 sama U2. Nah, ini selalu bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari apapun U1 dan U2. Nah, caranya gimana? Ya gini, U1, U2 sama dengan 110 ditambah U2 01. Nah, U sama dengan U1I ditambah U2J. Nah, ya, vektor U adalah kombinasi linear dari I dan J. Makanya dia punya nama khusus disebut sebagai vektor satuan standar. Dia digunakan standar. Ya. Dijadikan standar untuk menyatakan kombinasi linear dari sembarang vektor apapun. Ya. Kita sampai jam berapa? Jam 12. Sekarang hari Selasa. Oke. Oh ya, terus ini ya, apa namanya? Untuk ujian, saya dapat kabar nanti di Prodi MR itu ada blog, ya, ada mata kuliah blog. Jadi nanti mereka ujiannya, kalian ujiannya pakai yang Prodi MR, ujiannya saat karantina ya di sana ya. Nah, jadi nanti semuanya dipersiapkan ya, nggak cuma Prodi MR. Kita nanti ujian pakai e-course UTS-nya, tapi juga pakai Zoom dari HP, ya. Semua prodi ya, nggak cuma MR. IF juga, SI juga sama. Disiapkan dari sekarang ya HP-nya untuk diinstal Zoom untuk saat UTS Al-Jali dan Matlan. Jadi ujinya tetap pakai e-course, tapi diawasinya dari Zoom pakai HP. Gitu ya. Disiapkan dari sekarang. Lanjut. Nah, misalkan ini 2 min 34. 2 min 34 itu berarti 2i tambah min 3j tambah 4k. 73 min 45 berarti 7i1, 3i2 min 4i3 tambah 5i4. Nah, itu vektor standar. Sekarang jarak di Rn. Jarak di Rn. Jarak di Rn itu didefinisikan sebagai berarti sama dengan norm dari P1 ke P2. Berarti S2 min 1 kuadrat tambah Y2 min Y1 kuadrat. Kan tadi P1 P2 faktornya adalah S2 min 1, Y2 min Y1. Tapi karena ini tanya norm, berarti X2 min 1 kuadrat tambah Y2 min 1 kuadrat di akar. Ya. Itu kalau jarak di R2, kalau jarak di R3 juga sama, di Rn juga sama. Nah, sekali lagi jarak ini, jarak yang dipakai adalah jarak yang didefinisikan oleh Pak Euclid. Ya. Jarak yang didefinisikan oleh Pak Euclid. Makanya kita ngomongnya vektor space Euclidean, ruang vektor Pak Euclid. Ini misalkan ada vektor U, ada vektor V. Jarak antara U dan V adalah 1 min U kuadrat tambah 3 min 7 kuadrat tambah min 2 plus min 2 kuadrat 7 min 2 kuadrat. Nah, ini jarak antara dua vektor U dan vektor V. Jarak UV sama nggak dengan jarak VU? Jarak vektor U ke V dengan jarak vektor V ke U sama nggak? Sama ya, makanya jadi ini kebalik juga nggak apa-apa. 1 min 0 atau 0 min 1 kuadratkan dikuadratin ya, jadi sama. 3 min 7 dengan 7 min 3 itu kalau dikuadratin sama. Min 2 dengan 2 min 2 juga sama. Sekarang kita ke dot product, tapi sepertinya saya mau break dulu sebentar ya, nanti kita sambung lagi ya. Nah, kita lanjut ya. Sekarang kita ke dot product. Dot product dari U dan V.
V, dot product dari dua vektor. Kalau kita punya vektor U, kita punya vektor V, terus vektor U dan V itu punya sudut, membentuk sudut theta, maka dot product U dan V itu didefinisikan sebagai panjang U kali panjang V kali cos theta. Jadi dot product ini adalah skalar ya, sama kayak norm. Dia skalar. Terus theta yang dimaksud itu siapa? Theta yang dimaksud itu adalah 0 sampai pi. Jadi ini kita bisa melihat dua sudut nih dari dua faktor ini. Sudut yang pertama itu yang ini atau yang ini kan. Nah, ini juga sama, vektor U dan V. Kita punya dua sudut nih untuk melihatnya. Bisa sudut yang ini atau sudut yang ini. Nah, ini juga sama. Dua vektor U dan V kita bisa punya dua sudut. Sudut yang ini atau sudut yang ini. Ini juga sama, U dan V. Kita bisa punya dua sudut, sudut yang ini atau sudut yang ini. Nah, theta yang dimaksud itu adalah sudut terkecil. Ya. Sudut yang terkecil. Dari 0 sampai pi batasnya. Jadi kalau ada seperti ini, maka ini sama ini kecil di mana? Ini kecil ini kan. Terus kalau ada ini sama ini, berarti kan sudutnya tadi bisa ini kan. Mana yang paling kecil? Ini. Kalau ini, bisa ini, mana yang paling kecil? Nah, ini karena sama, bisa pakai ini, bisa pakai ini. Ya. Kalau yang ini, sudutnya bisa ini, mana yang paling kecil? Yang ini. Jadi sudut terkecil, sudut positif terkecil ya. Nah, cos theta, karena dot product itu rumusnya adalah U dot V sama dengan panjang U, panjang V cos theta, berarti kita bisa nyari sudut antara dua vektor. Ya. Dengan cara apa? Cos theta sama dengan U dot V per panjang U kali panjang V. Ya. Ini juga udah kalian kenal ya dari SMA ya, dot product saya skip aja. Nah, selain itu, dot product bisa juga pakai ini. U1 V1, U2 V2 tambah U3 V3 komponennya. Ya, kalau di R3, kalau di R2 berarti U1 V1, U2 V2. Kalau di Rn berarti ya tambah lagi nih, tambah, terus sampai UN Vn. Nah, ini ya, kalau di Rn berarti U1 V1, U2 V2 sampai UN Vn. Ini dot produk UV ini yang tinggal dikalikan. Min 1, min 3, 3, 4, 5 kali 1, 7 kali 0. Ya. Jadi hasilnya adalah min 4. Nah, ini ya yang menarik adalah hubungan norm dengan dot product. Apa hubungannya? Hubungannya adalah ternyata norm itu ya, norm itu sama dengan akar dari dot product vektor itu sendiri. Gimana membuktikannya? Ya ini membuktikannya. V dot V apa? Kalau V-nya adalah V1, V2 sampai Vn, mana V-nya ya? Ini ada. Ini misalkan V-nya ini V1, V2, V3 sampai Vn, maka V dot V itu apa? V dot V berarti V dot V. Jadi V1, V1, V2, V2 sampai Vn, Vn. Berarti V1 kuadrat, V2 kuadrat, Vn kuadrat. Ya. V1 kuadrat, V2 kuadrat, Vn kuadrat. Nah ini itu sama dengan rumusnya norm V di kuadratnya. Ya, norm V kan rumusnya akar ya, akar ini. Nah, tapi ini nggak ada akarnya. Norm V ada akarnya. Ya sudah, supaya akarnya hilang kasih kuadrat. Ya. Jadi norm V itu sama dengan akar V dot V. Norm V, panjang vektor V itu adalah V dot V di akar. Nah, ini dot product sifatnya komutatif, terus dia distributif, ya, terus dia asosiatif, sama norm itu, dot product itu selalu lebih besar atau sama dengan 0. Jadi dot product dengan dirinya sendiri ya, dengan dirinya sendiri. Tapi kalau U dot V ya ini bisa lebih dari 0, U dot V itu juga bisa kurang dari 0, U dot V juga bisa sama dengan 0. Tapi yang pasti kalau dengan dirinya sendiri, U dot U pasti lebih besar atau sama dengan 0. Nah nih, kalau V didotkan dengan dirinya sendiri, maka pasti lebih besar atau sama dengan 0, paling kecil 0.
Dan dia akan sama dengan 0 jika V-nya adalah vektor 0. Jadi kalau nggak vektor 0, pasti V dot V itu lebih dari 0. Ya, jadi kalau V-nya nggak vektor 0, V dot V itu pasti lebih dari 0. Kalau V-nya vektor 0, maka V dot V pasti 0. Terus ini sifat-sifatnya lagi. 0 dot V sama dengan V dot 0. U tambah V dot W ini distributif. Ya. Distributif vektor, ini juga distributif terhadap pengurangan. Distributif kiri, ini kanan. Ini asosiatif. Nah, kalau skalarnya masuk ke salah satu ya. Bisa masuk ke U, bisa masuk ke V, tapi nggak boleh masuk ke dua-duanya. Nggak boleh KU dot KV, nggak boleh. Kalau masuk ke U ya KU aja, kali V. Kalau masuk ke V berarti U kali KV. U-nya nggak pakai K. Terus, ini nggak usah. Ya udah, kedua selesai. Oh, ini main-main aja ya, nostalgia di masa-masa SMA. Ini gampang. Ya, gampang-gampang ya. Sekarang kita masuk ke bab 3.3 tentang keortogonalan. Keortogonalan ini berarti sama aja dengan ketegak lurusan. Ya, vektor yang tegak lurus. Dua vektor U dan V dikatakan tegak lurus atau perpendikular. Ya, perpendikular itu tegak lurus ya. Jika U dot V-nya sama dengan 0. Nah, ini manfaat dari dot product. Manfaat dari dot product itu bisa untuk mengidentifikasi apakah dua vektor itu tegak lurus atau tidak. Nah, gimana cara mengidentifikasinya? Kalau dot produknya 0, maka dia pasti tegak lurus. Kalau nggak 0, pasti nggak tegak lurus. Ya, jadi itu salah satu manfaat dari dot product ya untuk mengidentifikasi apakah dua vektor tegak lurus. Kayak ini misalkan, apakah ini dan ini tegak lurus? Ya tinggal didotkan aja. Setelah didotkan ternyata 0 dot produknya. Oh ya udah, berarti ini sama ini adalah dua vektor yang saling tegak lurus di R4. Ya. Terus IJK itu kan vektor satuan standar ya. Ini vektor satuan dalam X, J vektor satuan dalam Y, K ini vektor satuan dalam arah sumbu Z. Nah, tunjukkan bahwa mereka masing-masing itu adalah pasangan vektor yang saling tegak lurus. Ya, tinggal didotkan aja. I dot J sama dengan 0. Nah, ini nolnya salah ya. Ini nolnya harusnya skalar. Bukan vektor. Ini kan tebal kayak vektor ya. Padahal kan skalar harusnya. Ini kan nol skalar. I dot J dengan 0, I dot K juga sama dengan 0, J dot K juga sama dengan 0. Jadi I, J, dan K adalah vektor-vektor yang saling tegak lurus. Nah, ini sekarang kita masuk ke proyeksi ortogonal. Berarti proyeksi tegak lurus. Ya. Proyeksi tegak lurus. Itu gimana tuh? Ini, kalau misalkan saya punya vektor U, terus saya punya vektor V, ini sudutnya theta, maka kalau ini saya proyeksikan tegak lurus ke V, nah saya punya vektor baru nih, yaitu vektor bayangannya. Mana yang biru? Nah, yang biru ini vektor juga. Nah, nama vektornya adalah vektor proyeksi U pada V. Ya. Jadi, saya punya vektor U, saya punya vektor V, U dan V membentuk sudut theta. Terus, kalau U saya proyeksikan kepada vektor V secara tegak lurus, maka akan terbentuk bayangannya kan.
Yang biru ini bayangannya U di V. Ya. Nah, bayangan ini membentuk vektor juga. Vektor ini namanya vektor proyeksi U pada V. Kalau proyeksi vektor V pada U gimana? Proyeksi vektor V pada U. Coba. Jadi misalkan gini kan, U-nya masih sama di sini. U-nya di sini. Terus V-nya di sini. Nah, terus proyeksi V pada U. Berarti sama, harus diproyeksikan tegak lurus. Tegak lurusnya kira-kira di mana? Ini kalau diperpanjang di sini. Nah, oke, terusnya. Berarti yang biru ini, nah itu adalah proyeksi V pada U. Proyeksi V pada U. Yang biru agak lebih panjang ini ya. Nah, karena dia vektor juga, berarti kita bisa cari nih komponennya. Siapa komponennya? Siapa komponennya? Coba. Nah, gimana mencari proyeksi U pada V? Misalkan dikasih tahu U-nya itu sama dengan 1, U2, bla 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 sampai UN, terus V-nya V1, V2, bla 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 sampai Vn. Nah, si proyeksi U pada V ini kan vektor juga. Nah, siapa dia? Komponennya siapa? Nah, itu ya. Siapa dia? Nah, kalau kalian melihat di gambar ini, ya, proyeksi U pada V itu kan searah sama V ya. Karena kan dia bayangannya U yang nempel di V. Berarti kalau gitu proyeksi U pada V ini adalah kelipatan dari V kan pasti. Kelipatan berapa ya? Nggak tahu, kelipatan sekian. Kita buat aja misalkan berarti proyeksi U pada V itu sama dengan kelipatan K kali V. Ya, yang pasti dia ini searah sama V. Yang ini kan juga sama. Proyeksi V pada U. Nah, dia kan searah sama U. Ya. Kalau proyeksi V pada U. Kalau proyeksi U pada V berarti searah sama V. Kalau proyeksi V pada U searah sama U. Ya. Nah, ini karena proyeksi U pada V berarti searah sama V berarti kelipatan dari V. Ya. Vektor yang kelipatan kan arahnya sama ya. Nah, kelipatan berapa? Ya, ini yang sekarang kita cari. Ya, gimana cara mencarinya? Sekarang kalau lihat ini kan segitiga ya. Segitiga. Nah, ada ini, ada ini. Nah, pakai apa tuh berarti? Pakai apa? Cos ya. Cos theta itu sama dengan apa? Ini per ini. Proyeksi U pada V per U. Nah, ini ada yang aneh nggak? Ada. Mana yang aneh? Cos theta itu kan skalar ya. Proyeksi U pada V itu vektor. U itu juga vektor. Nah, kita kan nggak bisa membagi vektor ya. Padahal hasilnya skalar. Jadi yang benar gimana? Nah, yang benar ini harusnya ada ini. Nah, panjangnya ya. Jadi panjang proyeksi U pada V per panjang U ya, cos theta sama dengan apa? Banding miring. Berarti kalau gitu sekarang apa? Berarti kalau gitu sekarang dari situ kita punya proyeksi U pada V itu panjangnya adalah sama dengan panjang U kali cos theta. Ya. Padahal cos theta tadi kita punya apa sifatnya? Cari dot produk.
cos theta tadi adalah U dot V per panjang U kali panjang V. Yang ini berarti dicoret karena dia skalar. Berarti hasilnya adalah sama dengan U dot V per panjang V. Nah, dari sini apa yang kita punya? Dari sini apa yang kita punya? Yang kita punya adalah panjang proyeksi U pada V. Jadi kita baru tahu bahwa vektor ini yaitu punya panjang, yaitu sepanjang apa? Sepanjang U dot V per panjang V. Ya, U dot V per panjang V. Padahal kita tadi nyari siapa? Padahal kita tadi nyari siapa vektornya? Proyeksi U pada V ini siapa? Ini kan? Nah, gimana? Berarti ya udah. Kalau gitu proyeksi U pada V, kalau mau cari proyeksi U pada V, gimana? Kita udah tahu panjangnya ini. Panjangnya segini. Tapi kita juga udah tahu bahwa ini searah sama V. Berarti kalau gitu gimana? Kalau gitu, ya tinggal panjangnya, kan? Ini kan skalar ya. Kalikan vektor V. Ya. Nah, ini ya. Ini adalah proyeksi U pada V, vektornya. Tapi ini ada salah. Apa salahnya? Tadi kan proyeksi U pada V, panjangnya itu ini kan. Kalau saya kali sama V lagi, panjangnya nanti nggak jadi ini kan. Ya, panjangnya nanti nggak jadi ini lagi. Karena V ini panjangnya nggak satu. Belum tentu satu. Ya. V ini panjangnya belum tentu satu. Bisa 2, 3, 4 gitu. Jadi kalau panjangnya proyeksi U pada V panjangnya segini, dikalikan yang panjangnya belum tentu satu, berarti panjangnya ini berubah dong. Nggak jadi ini lagi. Nah, supaya nggak berubah, berarti kita kalikan vektor V yang searah V tapi yang vektor satuan. Nah, V per panjang V. Ya. Jadi kita kalikan dengan vektor satuan yang searah dengan V, supaya panjangnya tetap ini. Panjangnya siapa? Panjangnya vektor proyeksi U pada V ini. Kan kita tadi udah nemukan nih, panjang proyeksi U pada V itu segini, ya harus segini berarti panjangnya. Ya. Kalau kita kalikan panjangnya tadi sama V, berarti panjangnya nggak jadi segini dong. Ya, padahal tadi ditemukan segini. Berarti supaya nggak berubah, kalau gitu kita kalikan V, kita kalikan dengan vektor satuan yang searah dengan V. Vektor satuan dengan, yang searah dengan V itu yang gimana? Ya, V per panjang V. Ini kan panjangnya satu kan? Ya, jadi nggak berubah panjangnya. Ya. Jadi kalau gitu sekarang kita tahu bahwa proyeksi U pada V itu vektor yang gimana? U dot V per V kuadrat dikali V. Nah, inilah sebenarnya. Yang inilah tadi yang sama dengan K kali V. Seberapa K-nya? Segini loh. Gitu ya. Kelipatannya segini. Sekian kelipatan dari V. Ya. Ini vektornya. Kalau yang ini panjangnya. Nah, ini vektornya, yang berubah vektor, yang ini panjang vektornya. Ini jadi sini, yang biru. Nah, terus sekarang, kalau proyeksi V pada U berarti gimana? Proyeksi V pada U. Kalau misalnya, kan tadi kita temukan, proyeksi U pada V itu adalah U dot V per panjang V kuadrat kali V. Ya. Kalau yang ditanya proyeksi V pada U, gimana? Ya sama, berarti V dot U per U kuadrat kali U. Nah, kan proyeksi U pada V berarti searah sama U, proyeksi V pada U berarti searah sama U. Nah, Ya. Nah, sekarang saya kenalkan sama proyeksi tegak lurus. Nah, kalau tadi kan
proyeksi aja ya, yang gini. Kalau saya punya U, terus saya punya V, ini U, ini V, terus ini saya proyeksikan tegak lurus ke V, maka saya punya vektor yang biru. Ini adalah vektor proyeksi U pada V. Sekarang saya kenalkan lagi namanya proyeksi tegak lurus U pada V. Yang mana itu? Proyeksi tegak lurus U pada V itu ini. Nah, vektor ini dikenal dengan vektor proyeksi tegak lurus U pada V. Ya, proyeksi tegak lurus U pada V. Ya, gimana cara nyarinya? Kita udah punya U, ini sudutnya theta ya. Udah punya U, udah punya V, sudutnya theta. Kita tadi sudah menemukan vektor yang ini, yaitu vektor proyeksi U pada V. Sekarang gimana menemukan vektor yang ini? Vektor yang ini punya nama, namanya adalah proyeksi tegak lurus U pada V. Kenapa kok ada tegak lurus? Karena dia tegak lurus sama ini, sama proyeksinya. Ya, proyeksi tegak lurus U pada V. Jadi tegak lurusnya ini. Tegak lurusnya ini mana ini kan? Nah, makanya disebut proyeksi tegak lurus U pada V. Nah, gimana nih nyari vektor ini? Gimana, ada yang tahu? Ya, gampang ya. Lihat tiga vektor ini. Ini kan resultan nih. Resultan dari ini dan ini. Berarti kita tahu dari situ kita punya apa? Bahwa proyeksi U pada V ditambah proyeksi tegak lurus U pada V itu hasilnya harus sama dengan U. Ya kan? Ini tambah ini harus sama dengan ini. Ini resultannya ya. Jadi proyeksi U pada V yang ini ditambah proyeksi tegak lurus U pada V yang ini, itu hasilnya harus sama dengan U. Nah, jadi kalau mau nyari ini gimana? Jadi tinggal proyeksi tegak lurus U pada V sama dengan U dikurangi proyeksi U pada V. Proyeksi U pada V tadi gimana? Nah, ini. Nah, tinggal dimasukkan. Gitu ya. Misalkan, contoh. Misalkan R2 ya. Punya U-nya 2, 3. Terus V-nya -1, 0. Nah, ditanya coba tentukan proyeksi U pada V. Siapa faktornya? Nah, berarti tadi rumusnya apa? Dot V per V kuadrat kali V. U dot V siapa? 2 kali min 1, ya, 3 kali 0. 2 kali min 1. Min 2 per panjang V-nya berapa? 1 kuadrat, ya, 1 kali V. V-nya min 1, 0. Berarti proyeksi U pada V-nya adalah 1, 0, faktor ini. Nah, min 1 per 1 kan min 1. Min 1 kali ini adalah 1, 0. Ini adalah proyeksi U pada V. Terus, kalau ditanya, tentukan proyeksi tegak lurus U pada V. Nah, tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah U min proyeksi U pada V. Nah, U-nya siapa? 2, 3, dikurangi proyeksi U pada V adalah 1, 0. Jadi sama dengan siapa? Sama dengan 2 min 1, 1,3. Nah, ya, ini adalah vektor proyeksi tegak lurus U pada V. Ini adalah vektor proyeksi U pada V. Ya. Nah, terus itu sudah. Ini bisa dicoba sendiri ya, latihan. Geometri dari sistem persamaan linear. Geometri dari sistem persamaan linear. Berarti geometrinya itu gimana sih? Secara geometrinya,
sistem persamaan linear itu. Ini nggak usah ya, karena ini udah ada di Madas. Persamaan parametrik. Nah, sekarang kita masuk ke 3.5. Ya. 3.5 itu tentang cross product. Cross product juga udah pernah di SMA ya. Cross product itu apa sih? Cross product itu ini didefinisikan sebagai ini atau ini. Dari mana ini? Coba kita lihat rumusnya. Jika U-nya ini, V-nya ini. Perhatikan ya, ini loh. Sudah di state dengan jelas bahwa U-nya itu di R3, V-nya juga di R3. Berarti cross product ini hanya ada di R3. Ya. Jadi kalau kalian dikasih vektor R2, terus disuruh nyari cross product-nya, ya jangan dikerjakan ya. Karena cross product itu didefinisikan di R3. Sama, kalau misalkan kalian dikasih vektor yang formulanya 4, terus disuruh nyari cross product-nya, juga jangan dikerjakan. Karena cross product itu hanya ada di R3. Ya. Nah, dari mana rumusnya? Rumus ini itu gini. U, misalkan U-nya sama dengan vektor ini, U1, U2, U3, terus V-nya adalah V1, V2, V3. Maka U cross V itu sama dengan determinan dari I, J, K, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, ini determinan ya. Gimana cara mencarinya? Determinan, ya udah pilih ini. Jadi plus, min, plus. Ya. Jadi sama dengan I kali determinan 2, U3, V2, V3, terus min J kali determinan U1, U3, V1, V3, ditambah K kali determinan U1, U2, V1, V2. Ya. Nah, coba lihat, kita samakan. U2, U3, V2, V3, U2, U3, V2, V3, min U1, U3, V1, V3, U1, U3, V1, V3, koma ini komponen yang K, U1, U2, V1, V2, U1, U2, V1, V2. Jadi, definisi U plus V itu sebenarnya determinan. Ya. Ini kalau dikalikan kan, U2, V3, min U3, V2. U2, V3, min U3, V2. Ini kalau dikalikan, berarti karena ada min ya, karena ada berarti U3 V1 min U1 V3. U3 V1 min U1 V3. Terus yang ini U1 V2 min U2 V1. U1 V2 min U2 V1. Nah, gitu ya. Terus kalau V cross U gimana? Kalau yang ditanya tentukan V cross U. Ya, kalau V cross U berarti I, J, K. Di sini mulai dari V. V1, V2, V3, U1, U2, U3. Berarti kan ada perbedaan di sini kan. Kalau U cross V itu U-nya duluan, kalau V cross U itu V-nya duluan. Ya. Kalau dot product tadi keunggulannya adalah untuk mencari apakah dua vektor saling tegak lurus. Ya. Kalau V cross U atau U cross V ini apa keunggulannya? Keunggulannya adalah untuk mencari apakah dua vektor itu saling sejajar. Ya. Jadi kalau U cross V sama dengan 0, berarti kesimpulannya U itu sejajar sama V. Kalau U dot V sama dengan 0, berarti kesimpulannya apa? U tegak lurus dengan V. Ini diingat-ingat ya. Terus U cross V itu vektor nggak?
Nah, U cross V itu vektor kan hasilnya, ini kan vektor ya. Nah, siapa vektor itu? Yang mana letaknya? Yang mana letaknya? Ini saya gambarkan. Nih. Kalau misalkan kita punya vektor U, sini, punya vektor V, di sini, ini vektor V, vektor U. Ini sudutnya theta ya, sembarang. Ternyata U cross V itu kan vektor juga nih. Nah, yang mana vektornya? Ternyata vektornya yang ini. Nah, yang mana itu? Ini adalah U cross V. Yang mana itu? Yang tegak lurus dengan U, dia juga tegak lurus dengan V. Jadi U cross V itu adalah vektor yang tegak lurus dengan U dan sekaligus tegak lurus dengan V. Kalau tegak lurus berarti dot produknya 0 dong. Iya. Nih coba. U dengan U cross V dot produknya 0. Berarti U sama U cross V tegak lurus dong. U dengan U cross V tegak lurus. Terus V dengan U cross V dot produknya 0. Berarti V dan U cross V tegak lurus. V dan U cross V tegak lurus. Ya. Terus keunggulannya lagi apa? Keunggulannya lagi bahwa panjang U cross V itu sama dengan luas cacar genjang. Luas cacar genjang yang dibatasi oleh U dan V. Gimana buktikannya? Nah, coba saya kasih gambar yang lebih jelas. Ya. Saya punya vektor U, saya punya vektor V, terus kalau ini saya perpanjang, ini ya, ini sudutnya theta misalkan. Terus tadi U cross V yang mana? U cross V tadi kan yang tegak lurus sama U dan tegak lurus sama V. Ini adalah U cross V. Dia tegak lurus dengan U, lurus juga dengan V. Nah, coba nyari cacar genjang ini luasnya gimana? Ini misalkan tingginya. Ini misalkan tingginya. Ya, pakai apa nih? Ini ada U, ada T. Berarti pakai apa? Pakai sin ya. Sin theta sama dengan tegak banding miring. Berarti sin theta sama dengan T per U. Gitu kan? Ya. Benar nggak ini? Salah ya. Salahnya gimana? Sin theta itu skalar, T-nya juga skalar, tapi U-nya vektor kan? U-nya kan vektor. Nah, masa skalar bagi vektor sama dengan skalar? Enggak ya. Jadi yang benar gimana? U-nya ini harus panjang dari U. Nah, ini ya. Berarti dari sini T itu sama dengan panjang U kali sin theta. Ya. T-nya itu adalah U kali sin theta. Nah, sekarang luas cacar genjang. Luas cacar genjang itu apa? Alas kali tinggi kan? Ya. Luas cacar genjang itu sama dengan alas kali tinggi. Alasnya siapa di sini? Alasnya adalah V. Ya. Alasnya V. Tingginya siapa? Tingginya D-nya tadi kan? U kali sin theta. Nah, ini alasnya benar nggak? Nah, salah ya, luas itu kan skalar ya. Nah, alasnya V itu vektor. Nah, jadi yang benar gimana? V-nya ini harus panjangnya. Nah, jadi kalau diperhatikan, luas cacar genjangnya itu sama dengan U V kali sin theta. Dan ini adalah rumus apa? U V sin theta ini adalah rumus dari U cross V. Panjang dari U cross V. Jadi luas cacar genjangnya itu sama dengan panjang dari U cross V. Jadi panjang vektor ini, kan ini U, ini V, ini vektor U cross V. Nah, panjangnya itu ternyata sama dengan luas ini. Nah, ya. Nah, panjang vektor ini itu ternyata sama dengan luas vektor ini. Cross product, ini sifat-sifatnya ya. Cross product itu tidak komutatif. Dia komutatif asalkan berubah tanda dikasih negatif. Berarti nggak komutatif sebenarnya. Kalau komutatif kan nggak ada syarat-syaratnya ya, U cross V sama dengan V cross U. Tapi dikasih syarat, berarti ya nggak komutatif ya. Terus dia juga distributif kiri, distributif kanan,
Asosiatif skalar, ini ya, skalarnya bisa masuk ke U atau masuk ke V. Terus U cross 0 itu selalu 0, U cross U sama dengan 0. Vektor U kan selalu tegak lurus dengan dirinya sendiri ya. Ingat, kalau yang tadi yang saya tulis di sini, kalau U cross V, ini cross ya, bukan triangle. Cross. Kalau U cross V sama dengan 0, maka vektor U dan V sejajar. Jadi kalau U di cross U sama dengan 0, ya benar ya, karena vektor U itu sejajar dengan dirinya sendiri. Itu cross product, ya nggak ada yang bisa, nggak ada yang menarik di sini. Nah ini U cross V sama dengan panjang U, panjang V sin theta, ini definisi. Terus ini luas juga udah, ya. Bahwa panjang U cross V itu sama dengan luas jajar genjang yang dibatasi oleh U dan V. Yang tadi saya tuliskan di sini. Ya. Bahwa panjang U cross V itu adalah sama dengan luas jajar genjang ternyata ya. Panjangnya vektor ini itu sama dengan luas jajar genjang ini. Terus oke, bab 35 udah. Berarti hari Jumat kita masuk ke general vector space. Ya, apa bedanya? Bedanya pasti di jarak. Ya. Kita ngomongin yang umum, ruang vektor umum. Kalau tadi apa? Kalau tadi Euclidean vector space. Ya, Euclidean vector space. Jadi udah jelas dia pakai jarak Pak Euclid. Nah, sebenarnya ruang vektor secara umum itu gimana sih definisinya? Nah, nanti kita pelajari di sini. Ya. Ruang vektor secara umum atau general vector space. Nah, kira-kira hari ini sampai segini dulu ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya? Oke, kalau enggak ada, saya akhiri. Terima kasih, selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Siang, Pak.